Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Fauzia. Di sini akan mempresentasikan tentang review jurnal implementasi bisnis intelijen pada toko SmartS dalam membantu proses analis bisnis dengan metode OLAP. Jurnal ini dari Jurnal Program Studi Informatika Universitas Singapura Karawang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Intelijen. Implementasi bisnis intelijen dengan metode OLAP di toko SmartS untuk meningkatkan kemampuan analis bisnis dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan relevan. OLAP adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam bisnis intelijen untuk menganalisis data dari berbagai sudut perspektif. OLAP memungkinkan pengguna untuk mengekstrak dan melihat data dari berbagai sudut menggunakan operasi seperti scaling, dizing, drilling down, dan rolling up. Dengan OLAP, pengguna dapat melakukan analisis multidimensional yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. OLAP adalah singkatan dari Online Analyzing Processing. Selanjutnya, permasalahan secara umum. Permasalahan secara umum adalah secara umum, di era digital saat ini, sistem dan proses lama harus dipikirkan ulang dan teknologi baru harus diterapkan agar bisnis tetap kompetitif dan berkembang. Dalam dunia bisnis mengalami transformasi yang signifikan, didorong oleh kemampuan teknologi. Contohnya, pada saat ini toko-toko retail sedang mengalami persaingan ketat dengan toko online dan perubahan referensi konsumen yang semakin beragam. Selanjutnya adalah permasalahan secara khusus. Di sini permasalahan secara khusus yaitu perubahan perilaku konsumen. Karena internet dan smartphone sudah terbukti telah berhasil menjadi stimulan dalam perubahan perilaku konsumen online era digital, bagaimana tidak? Ketika konsumen masih belum mengenal internet dan smartphone, semuanya serba manual. Contohnya, ketika kita berbelanja secara manual, belum ada teknologi, belum ada internet dan smartphone, kita bisa tawar-menawar, bisa melihat barangnya secara langsung, dan datang ke toko tersebut. Sedangkan pada saat ini, konsumen lebih sering menggunakan internet dan smartphone-nya untuk melakukan transaksi di rumah. Dengan diam di kursi saja, barang yang mereka inginkan bisa datang sampai rumah untuk zaman saat ini. Selanjutnya, tujuan metode dalam jurnal. Metode ini akan membantu toko SmartS dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis dan merumuskan strategi pertumbuhan yang lebih baik. Selanjutnya, landasan metode. Yang pertama, akses data penjualan dan periklanan yang telah diberikan oleh toko SmartS. Lanjut, data akan melewati tahap pembersihan dan integrasi menggunakan Microsoft Excel dan PostgreSQL untuk menghasilkan data yang tidak valid dan menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu dataset yang terintegrasi.
Selanjutnya, data itu akan dilakukan analis data secara mendalam dengan menggunakan Python. Dan terakhir, business intelligence untuk mengimplementasikan dengan Microsoft Power Business Intelligence untuk memvisualisasikan hasil analisis data secara efektif. Lalu di sini ada keunggulan metode yang diusul. Dapat disimpulkan bahwa penerapan business intelligence dengan metode OLAP telah berhasil meningkatkan kinerja penjualan yang efektivitas periklanan di toko Smart Ads tersebut. Selanjutnya ada diagram metode usulan. Diagram ini pertama pengumpulan data dari data penjualan serta data periklanan. Selanjutnya masuk ke data cleaning. Data cleaning ini mengidentifikasi dan mengatasi data hilang, duplikat, atau tidak valid. Lanjut ke data integritas, itu menggabungkan data dari berbagai sumber. Lanjut ke data analis. Data analis ini menerapkan analisis statistik, produktif, atau machine learning untuk mendapatkan wawasan dari data penjualan. Lalu masuk ke data visualization, yaitu membangun visual data yang efektif. Selanjutnya grafik hasil simulasi. Berdasarkan grafik di sebelah, toko Smart Ads telah mencapai 1.236 pesanan dan 1.387 produk terjual antara Mei hingga September 2023 dengan rata-rata konversi 0,33 dan mendapat pencapaian bersih total 41 miliar. Puncak penjualan terjadi pada 5 Juni dengan 50 produk terjual. Sementara pendapatan tertinggi pada 6 Juni yaitu mencapai 89 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sebelahnya juga ada indikator keberhasilan. Disertai dengan gambar prediksi pendapatannya. Visualisasi prediksi pendapatan berdasarkan data penjualan dan periklanan di Power Business Intelligence ini membantu memprediksi pendapatan secara real time dan interaktif berdasarkan dashboard prediksi pendapatan yang di sebelah sini. Menampilkan hasil analisis menggunakan Python. What if parameter dibuat dengan rentan nilai 0 sampai dengan 1000 untuk memprediksi pendapatan dan data penjualan dan iklan produk ini. Memudahkan pengguna toko Smart Ads dalam memperkirakan pendapatan dengan nilai parameter yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijen dengan metode online analyzing processing telah berhasil meningkatkan kinerja penjualan dan efektivitas periklanan pada toko Smart Ads tersebut. Solusi bisnis intelijen yang efektif memungkinkan manajemen untuk memahami kinerja bisnis dengan lebih baik dan membuat keputusan strategis berdasarkan wawasan yang didapatkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan dashboard interaktif dan visualisasi
di data real time mampu memberikan gambaran yang lebih mengenai tren penjualan dan dampak periklanan tersebut, sehingga mempermudah manajemen dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dan mengoptimalisasikan strategi pemasaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dan kata-kata yang kurang enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.